Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, apa suara saya dapat didengar? Selamat siang Pak Sidin. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Selamat siang Pak Sidin. Bisa terdengar suara saya Bapak? ya terdengar Bu. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk mengisi acara kami di workshop perencanaan kebutuhan informasi jabatan fungsional kesehatan. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu, ya, Pak. Untuk Bapak Ibu peserta, untuk narasumber kita hari ini, nama beliau adalah Bapak Sidin Haryanto, SKN MPD, NIK-nya 19-11-03-19893-101 tingkat 14B, instansi di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jabatan beliau yaitu sebagai Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ASN, yaitu pada jabatan Analis Kebijakan Administrasi. Itu nih Bapak. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu Bapak bisa Baik Pak, untuk mempersingkat waktu untuk materinya. Oke, baik, bisa kita mulai ya Bu ya. Ya, baik Bapak, terima Ya, kasih. baik, saya izin Silakan, untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat ya Bu? Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pimpinan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ya, Bapak atau Ibu Kadis atau yang wakili pada kesempatan ini ya, Bu Evi. Terima kasih sudah mengundang kami ya dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam workshop ya perencanaan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ini pertama tentu memberikan pemahaman ya, kesadaran kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Malang ya, berarti Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian juga rumah sakit ya, di bawah Dinas Kesehatan di bawah pemerintahan Kabupaten Malang, terus kemudian juga tentu entitas ya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ya, yang mungkin bisa hadir di ruangan ini bergabung dengan kita. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang perencanaan kebutuhan atau formasi, tentu kita bicara tentang kebutuhan atau bicara tentang jabatan, bicara tentang analisis beban kerja, bicara tentang karir gitu ya, bicara tentang di dalamnya nanti terkait dengan perencanaan aplikasi dan seterusnya. Nanti mungkin ini pengantar saja kalau memang nanti di dalam hal diperlukan ya untuk pendampingan penghitungan perencanaan kebutuhan atau formasinya, kami sudah memiliki aplikasi dan di dalam aplikasi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mempelajari dan juga berpraktek gitu ya untuk menggunakan aplikasinya.
Mungkin izin saya lanjut saja. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagai pengantar ya transformasi sistem kesehatan 2021-2024 yang merupakan bahan wajib ya harus kami sampaikan kepada Ibu sekalian. Mengapa sih kita memerlukan satu pengembangan jabatan fungsional? Tentu tidak terlepas dari tugas dan fungsi ya dari Dinas Kesehatan ya dalam sistem kesehatan nasional ya. Di sini dalam sistem kesehatan nasional, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki atau pemerintah kita, presiden kita memiliki visi ya, visi ini yang harus didukung ya oleh seluruh entitas, oleh seluruh elemen dari dari menteri ya sebagai pembantu presiden, kemudian sebagai gubernur, kepala daerah sebagai pembantu presiden, kemudian juga dari kepala dinas provinsi, kabupaten kota sebagai pembantu gubernur dan sebagai pembantu bupati gitu ya, kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, visi Bapak Presiden ya adalah dalam bidang kesehatan adalah mewujudkan masyarakat yang sehat ya, masyarakat yang produktif, masyarakat yang mandiri dan masyarakat yang berkeadilan ya gitu kalau kita baca satu persatu. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut Bapak Ibu sekalian, maka dalam bidang kesehatan kita memiliki 5 outcome terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan 6 pilar ya transformasi. 6 outcome dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tersebut meliputi meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua outcome-nya adalah mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, gerakan masyarakat Indonesia sehat, ya gerakan masyarakat hidup sehat ya atau Germas. Dan kalau kita program yang saat ini sedang ada di depan Bapak Ibu sekalian adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ya itu merupakan bagian ya dari gerakan masyarakat hidup sehat salah satunya. Kemudian memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Jadi ada 5 nih outcome-nya. Nah, bagaimana untuk mencapai outcome ini dalam rangka mencapai visi presiden gitu ya. Ada 6 ya pilar transformasi yang didorong untuk dicapai di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Kesehatan saat ini, yaitu yang pertama transformasi layanan primer. Jadi layanan primer harus dorong untuk berubah menjadi lebih bagus ya. Kalau transformasi kan menjadi lebih bagus ya, bukan menjadi lebih jelek ya, berubah ke arah yang lebih bagus. Ya, transformasinya apa saja? Pertama terkait dengan peningkatan edukasi penduduk yang melalui 7 kampanye utama, kampanye imunisasi, kampanye gizi seimbang, olahraga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, screening penyakit dan kepatuhan terhadap regulasi dan protokol kesehatan. Jadi ini menjadi pilar pertama yang pertama dan yang didorong ya untuk layanan primer. Kemudian yang untuk layanan primer yang kedua adalah pencegahan primer, penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Ini yang juga pasti sebagian merupakan tugas fungsi dari Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kemudian yang B, pencegahan sekunder, screening terhadap 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, dan peningkatan antenatal care untuk kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer melalui pembangunan puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, dan pemenuhan SDM kesehatan. Ya, ini ada 4 ya Bapak sekalian ya, yang menjadi sasaran atau upaya dalam rangka meningkatkan atau mencapai transformasi layanan primer. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya untuk terkait dengan transformasi layanan rujukan, yaitu yang di rumah sakit ya, dengan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, dan kemitraan dengan sektor swasta dan stakeholder terkait lain. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian tentu rumah sakit juga didorong untuk melakukan kerjasama, membuat pengampuan untuk 6 layanan unggulan, dan melakukan kemitraan ya. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu melalui 2 upaya, yaitu meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui peningkatan produksi dalam negeri untuk 14 vaksin rutin, ya top 10 obat, dan kemudian top 10 alkes ya by volume dan by value. Kemudian yang kedua terkait dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan adalah memperkuat ketahanan tanggap darurat
melalui pengembangan jejaring nasional surveillance berbasis lab, ya, tenaga cadangan tanggap darurat, tabletop exercise, dan kesiapsiagaan krisis terkait dengan bencana, ya, dan wabah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu melalui penguatan regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, ya, yaitu pembiayaan dalam jumlah yang cukup, ya, tersedia, cukup, dan berkelanjutan dengan alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Ini. Kemudian yang kelima, transformasi SDM kesehatan dengan penambahan kuota mahasiswa dalam dan luar negeri, kemudahan penyertaan nakes lulusan luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengembangan atau pengelolaan atau pembinaan jabatan fungsional adalah dalam rangka transformasi SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bukan hanya dari sisi kualitas, ya, tapi juga bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Nah, ini transformasi SDM di bidang Jafung adalah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, ya, SDM kesehatan, gitu ya. Jadi memang kenapa jabatan fungsional, agar tenaga kesehatan kompeten, gitu. Kalau tidak diatur, maka tenaga kesehatan tentu tidak jelas lagi arahnya mau kemana, gitu, dalam mengembangkan karirnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu transformasi teknologi kesehatan, yaitu pembangunan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Terkait hal ini, kita sudah sama-sama merasakan, ya, dengan adanya telemedicine, ya, dengan adanya Halodoc, ya, dengan semuanya berbasis kepada teknologi, maka pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan yang harusnya melalui tatap muka, tapi bisa dilakukan melalui melalui telemedicine, ya, juga melalui Halodoc, gitu, yang pengirimannya obatnya juga sudah mulai lebih mudah, gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya kami ingin memperkenalkan terkait dengan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan tersebut, Bapak Ibu sekalian, maka direktorat atau dirjen yang membidangi SDM kesehatan, yang awalnya kami adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, kami dengan keluarnya PMK nomor 5 tahun 2022 bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nah, salah satu unsur direktorat tersebut adalah direktorat yang di bawah Dirjen Tenaga Kesehatan tersebut, salah satunya adalah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, ini yang ada di kami. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, agar Bapak Ibu juga mengenal tentang Dirjen Tenaga Kesehatan, di sini ada direktorat, direktorat, ya, kemudian direktorat perencanaan, ya, ini yang menangani terkait dengan perencanaan kebutuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyediaan, ini yang terkait dengan tugas belajar, kemudian Poltekkes, ya, di sini ada di penyediaan tenaga kesehatan pembinaannya. Pendayagunaan tenaga kesehatan ini yang terkait dengan bagaimana kita mengisi tenaga kesehatan untuk daerah-daerah yang masih kosong melalui skema-skema, salah satunya adalah Nusantara Sehat, yang kemudian juga dengan internship dokter-dokter spesialis, dan juga internship untuk dokter gigi. Termasuk juga di sini pemenuhan untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian yang E, yaitu Direktorat Peningkatan Mutu, ini terkait dengan bagaimana peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan, ya, dan bagaimana sertifikasi tenaga kesehatan dilakukan di sini. Kemudian yang terakhir yaitu Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Nah, ini apa yang dilakukan Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan? Baik. Ini adalah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu sesuai dengan PMK nomor 5 2022, kita melakukan penyiapan perumusan kebijakan, ya, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan NSPK, ya, norma standar dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karir, Bapak Ibu sekalian, ya. Bidangnya ini ruang lingkupnya pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ya, pengembangan karir, perlindungan karir ini ada dua, karir tenaga kesehatan ASN dan karir tenaga kesehatan non ASN. Kemudian perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan dan pemantauan evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan administrasi direktorat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan PP nomor 67 tahun 2019, ya, di bab 5 terkait dengan pengelolaan tenaga kesehatan, pasal 91 di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan itu diberikan oleh pemerintah dan pemerintah pusat. Jadi di sini ada fungsi konkuren, fungsi yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam hal ini bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Jadi kita bersama-sama, ya, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Kemudian yang kedua, ayat kedua, pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang ketiga, pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ya tadi yang kami sampaikan, profesionalisme tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ya, Jafung juga dalam meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang bagian C yaitu memberikan kepastian hukum ya bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Jadi ada 3 ya, meningkatkan mutu, melindungi penerima pelayanan, dan memberikan kepastian hukum. Bapak Ibu, berikut yang kami sampaikan terkait dengan ruang lingkup tugas fungsi dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Ada 3 tugas pokok ya dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu pengembangan karir tenaga kesehatan. Yang pertama, yang kedua penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan, dan yang ketiga yaitu pengawasan tenaga kesehatan. Terkait dengan pengembangan karir tenaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan di awal, pengembangan karir tenaga kesehatan itu ada 2. Ada tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara, dan ada tenaga kesehatan yang berstatus sebagai non-ASN. Kalau tenaga kesehatan sebagai ASN, tentu pengembangan karirnya melalui jabatan fungsional kesehatan. Ada 2 kategori jabatan fungsional, yaitu kategori keterampilan, yaitu terampil, mahir, penyelia, dan kategori keahlian, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kemudian ini yang berjalan saat ini. Kemudian non-ASN ada pola karirnya juga mendekatkan dengan jabatan fungsional, yaitu 2 kategori keterampilan dan keterampilan dan keahlian. Keterampilan terampil, mahir, dan penyelia, kemudian keahlian ahli dan ahli utama. Nah, di dalam pengembangan karir tenaga kesehatan non-ASN, pola karir tenaga kesehatan didekatkan dengan sertifikasi atau kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk mengakomodir terkait dengan kompetensi yang bersifat di skala nasional, regional, dan internasional. Nah, ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, uji kompetensi yang dilakukan oleh non-ASN untuk menyatakan seseorang kompeten itu adalah oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2010 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sementara uji kompetensi untuk tenaga kesehatan ASN itu menggunakan pendekatan dari Permenpan ya nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional kesehatan, jabatan fungsional, di mana uji kompetensi dapat dilakukan oleh pimpinan instansi yang minimal adalah jabatan tinggi pratama, artinya eselon 2. Artinya apa? Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Malang ya, maka dapat melaksanakan, atau Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dapat melaksanakan uji kompetensi gitu ya, karena pimpinannya eselon 2 gitu ya. Direktur RSUD juga pimpinannya eselon 2, berarti bisa melaksanakan uji gitu ya. Berarti di kabupaten itu nanti ada beberapa yang memiliki kapasitas melaksanakan uji ya. Salah satunya tadi Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Kemudian kalau ada di situ misalnya ada lembaga, ada laboratorium yang di bawah Dinas Kesehatan tapi yang dipimpin oleh eselon 2 ya. Kalau dipimpin oleh eselon 3 tidak bisa melaksanakan uji. Itu Bapak sekalian ya. Nah, kalau yang di ini dilakukan oleh LSP ya, yang di non ASN. Terkait dengan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan, ya kita saat ini sedang menyiapkan ya pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan terkait dengan tunjangan-tunjangan, yaitu dalam apakah tunjangannya sesuai dengan risiko pekerjaan seperti itu. Kemudian apakah ada penjaminan dan perlindungan apabila terjadi tuntutan hukum atau ada kesalahan-kesalahan di dalam berpraktek. Ya, untuk itu maka Kementerian Kesehatan yang membidangi ya, penjaminan kesejahteraan ini dan perlindungan tentu menyiapkan ya perangkat regulasi untuk memberikan penghargaan dan penjaminan dan perlindungan. Ya, kemudian pengawasan tenaga kesehatan, kami saat ini bersama tim dari Kejaksaan dan Kepolisian membentuk tim pengawas atau tim penyidik ya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan dan tentu secara terus-menerus gitu ya. Demikian Bapak-Ibu sekalian, ada 3 ranah ya domain dari Direktorat Pembinaan Pengawasan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan adalah melalui pengembangan karir tenaga kesehatan, kemudian penjaminan kesehatan dan perlindungan, serta pengawasan tenaga kesehatan. Nah, dengan demikian maka diharapkan tenaga kesehatan kita atau SDM kesehatan kita akan kita peroleh
SDM kesehatan yang bermutu, profesional, dan berdaya saing di tingkat internasional. Bapak Ibu, dengan keluarnya per KPK keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 1225 tahun 2022 tentang unit pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka pembinaan 30 jabatan fungsional kesehatan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Ini cuplikan ya dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 1225 tersebut ya. Ini kalau kita lihat ada 30 Japung dan di sini unit pembinanya adalah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dari mulai administrator kesehatan, apoteker, asisten apoteker, dokter gigi, dokter klinis dan seterusnya sampai kepada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku nih 30 ya. Unit pembinanya adalah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Nah, di dalam masa transisi Bapak Ibu sekalian sampai dengan akhir tahun 2022 maka dilaksanakan bersama-sama ya, yang mana dulu pelaksanaan pembinaan itu dilakukan oleh unit pembina masing-masing ya, misalnya contoh dokter gigi, perawat, dan bidan dan lain-lain ya, ada 12 jenis itu di bawah Yankes. Nah, saat ini kami juga berkoordinasi dengan Yankes ya. Terus kemudian apoteker di Farmalkes, kami koordinasi dengan apoteker, dengan Farmalkes, Dirjen Farmalkes. Terus kemudian terkait dengan epidemiologi, entomologi, sanitasi lingkungan ada di Direktorat P2AP, Dirjen P2AP, maka kami koordinasi dengan Dirjen P2AP. Nah, demikian Bapak sekalian ini sampai dengan akhir tahun 2022 ya. Kami akan mengkoordinasikan perubahan ya struktur organisasi, kemudian perubahan tugas fungsi ya secara smooth ya, secara halus tentunya kita harus memfasilitasi jangan sampai yang sudah dilakukan sebelumnya tidak bisa kita laksanakan dengan baik pada saat pergantian dari atau restrukturisasi dari organisasi kesehatan ini. Berikut adalah tugas instansi pembina ya Bapak sekalian sesuai dengan PP 17 dan perubahan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ya. Kalau kita lihat di sini ada 19 ya tugas instansi pembina, banyak ya. Dari mulai menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi, dan kami saat ini sedang juga menyusun standar formasi. Ya, kenapa sih perlu disusun standar formasi? Agar kami tahu bahwa yang bisa meniti karir dokter, contohnya di puskesmas itu dokter apa saja sih, di jenjang yang mana? Bisa nggak dokter di puskesmas ke jenjang utama, misalnya seperti itu nanti akan buat kita standarnya. Kemudian kalau setelah ada oh boleh ke utama, tapi utamanya itu sekarang satu puskesmas itu bolehnya berapa dokter? Boleh nggak 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita hitung dari kebutuhan pelayanan ya terhadap tenaga kesehatan tersebut. Ya, kemudian menyusun juklak-juknis, ya, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman pelatihan kualitas hasil kerja, menyusun pedoman penulisan KTI yang inovatif. Kemudian kami juga memfasilitasi ya melalui direktorat tadi Direktorat Peningkatan Mutu yaitu menyusun kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan, juga membina penyelenggaraan pelatihan ya. Kemudian menganalisis kebutuhan pelatihan sampai kepada melakukan akreditasi terhadap institusi pelatihan bidang kesehatan. Nah, selain itu juga kami menyelenggarakan yang poin 9 adalah uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu nanti dilakukan untuk yang utama dan yang tertinggi dari jenjang yang Japungnya, maka dilaksanakan di pusat. Tapi untuk yang lainnya bisa dilaksanakan di daerah. Kemudian melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan juknis, CF, mengembangkan sistem informasi, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok, ya, membentuk organisasi profesi, menyusun dan menetapkan kode etik, tadi akreditasi pelatihan sudah, melakukan PANEF, ya, penilaian pemantauan dan evaluasi penerapan JF, melakukan koordinasi dengan instansi pengguna Japung dan menyusun info faktor jabatan untuk evaluasi jabatan ini terkait dengan pemberian tunjangan ya, menghitung berapa sih layaknya seorang tenaga kesehatan itu diberikan tunjangan. Nah, maka dihitung info faktornya terlebih dahulu ya. Tapi yang kami hormati ini adalah jabatan fungsional kesehatan ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 adalah terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ya, keahlian, kategori keahlian itu adalah utama, madya, ya, kemudian ahli muda dan pertama. Kemudian keterampilan itu mulai dari kualifikasi yang di bawah D3
yaitu pemula, kemudian terampil, mahir, penyelia. Ya, jadi kualifikasinya kalau yang keterampilan ini adalah D3 ke bawah, ya, kemudian yang di atas ini adalah S1, D4 atau profesi ke atas, gitu ya, atau sampai S2 sampai S3. Ini pengangkatan dalam JFK, ya, impasing, yaitu keterampilan, ya, ahli pertama, ahli muda, dan ahli media. Pengangkatan pertama, ya, yaitu terampil, ahli pertama, kemudian pengangkatan dari jabatan lain, ya, keterampilan, ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama, serta promosi melalui pengangkatan dalam jabatan fungsional dan kenaikan satu tingkat, ya, satu tingkat jenjang jabatan fungsional dalam satu kategori. Ya, jadi di sini ini yang terkait dengan bagaimana apa itu yang disebut promosi, apa yang disebut dengan perpindahan dari jabatan lain, ya, kemudian apa yang disebut dengan pengangkatan pertama. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, baik, kita masuk ke sini, pola karir pegawai ASN. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu pegawai ASN itu ada dua, ya, PNS dan P3K. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, di dalam bekerja, Bapak sekalian, PNS dan P3K ini memiliki peluang sama untuk duduk dalam jabatan. Nah, yang ada dalam jabatan pemerintahan saat ini adalah ada jabatan pimpinan tinggi, yaitu eselon 2B, 2A, ya, Pratama, kemudian Madya, dan Utama eselon 1A, 1B. Ya, ini. Tapi jabatan-jabatan ini juga terbatas, ya, Bapak sekalian, jumlahnya. Kemudian jabatan administrasi, mulai jabatan administrator eselon 3, pengawas, dan pelaksana 4 dan 5. Ini juga jumlahnya terbatas. Kami sendiri di Direktorat Pembinaan Pengawasan itu hanya ada eselon 2 1, kemudian eselon 4-nya 1, eselon 3-nya tidak ada lagi. Ya, nah tentu di Bapak Ibu sekalian ke depan kami tidak tahu apakah akan mengarah ke sana atau sekarang masih ada yang menjabat eselon 3 dan eselon 4. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya reformasi birokrasi, maka tatanan, ya, pelaksanaan penyelenggara pemerintahan itu dibuat ramping, gitu ya, dengan struktur organisasi yang ramping, tetapi dengan tugas fungsi yang lebar, yang besar. Oleh karena itu, tugas fungsi tersebut akan menjadi tugas fungsional yang tadi, ya, dari ketampilan dan keahlian tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa perbedaannya PNS dan P3K? PNS ini diangkat dari mulai CPNS. Ya, sementara P3K itu diangkat sesuai dengan kontrak, ya, 5 tahunan. PNS di dalam mendapatkan tunjangan, maka tunjangan-tunjangannya dibayarkan sebagian dan sebagian dipotong oleh pemerintah. Contoh misalnya tunjangan PNS itu ada tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak. Akan dibayarkan oleh pemerintah langsung, ya, setiap bulannya. Tapi tunjangan yang lainnya seperti asuransi, kemudian tunjangan pensiun itu apa namanya, ya, disimpan, ya, oleh pemerintah untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Jadi kalau pensiun berarti setelah pensiun, kalau yang asuransi berarti setelah yang bersangkutan bisa memanfaatkan untuk pengobatan yang bersangkutan atau keluarganya. Nah, kalau P3K itu tidak, ya, P3K itu semuanya ada tetapi dibayarkannya sekaligus, semuanya diserahkan misalnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti PNS itu misalnya contoh, ya, saya kasih contoh seorang perawat yang gampang, ya. Perawat misalnya seorang nurse, kemudian dia ada di Pratama, ya, ahli Pratama golongan 4B. Ya, kemudian dia mendapatkan tunjangan atau semua take home pay, ya, dari gaji tunjangan semuanya misalnya 15 juta. Tapi kalau P3K itu kontrak juga dengan pendidikan yang sama, kualifikasi sama, masa kerja sama, bisa jadi kontraknya selama 5 tahun itu dengan tunjangan dan jabatannya semuanya menjadi 20 juta. Loh, kenapa kok lebih mahal? Ya karena tadi, ya, tunjangan yang lainnya itu kalau yang P3K dibayarkan di muka. Ya, kalau PNS kan tidak, ya, ditabung, ya, seperti tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun, gitu ya. Tuh, ini terkait dengan tunjangan. Berikutnya saya akan bicara terkait dengan karir. PNS itu dalam berkarir pertama pada saat pengangkatan pertama, maka yang ahli pertama yang bersangkutan bisa meniti karir sampai Madya atau Utama tanpa keluar dari PNS atau tanpa keluar dari jabatan. Jadi terus bisa dilakukan, ya, sesuai dengan kecukupan kinerjanya dan kesesuaian apa namanya pendidikan, kemudian tersedia formasi dan tentu lulus uji kompetensi. Tapi kalau P3K tidak demikian. P3K itu nanti pada saat dia bekerja akan diangkat dalam kontrak 5 tahun.
Setelah itu yang bersangkutan akan dievaluasi, bisa kontraknya diperpanjang atau bisa kontraknya diputus selama 5 tahun kontrak selesai. Nah, apabila dipandang cakap yang bersangkutan dan yang bersangkutan ingin naik ke jenjang madya, maka tidak secara otomatis bisa naik ke jenjang madya. Maka dia yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pratama, ahli pratama, dan kemudian yang bersangkutan melamar ke jenjang ahli muda, gitu ya. Nah, apabila lulus maka yang bersangkutan akan diterima di ahli muda sesuai dengan gaji dan juga tunjangan yang lainnya. Itu ya. Ini pengembangan karir jabatan fungsional Bapak sekalian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam paragraf 4 pengembangan karir pasal 69, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi di sini ada 4 variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketiadaan salah satu variabel menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengembangkan karir, ya. Jadi misalnya kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, ya maka tidak bisa. Makanya kualifikasi pendidikan untuk yang keterampilan minimal diploma 3, untuk yang keahlian minimal diploma 4, ya, atau S1, ya, atau profesi. Untuk rekrutmen tubel ataupun ibel. Jadi ini ketentuan terkait dengan pendidikan minimalnya. Berikutnya yang kedua, syarat kedua untuk pengembangan karir adalah harus terpenuhinya kompetensi melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Kemudian pemenuhan angka kredit, ya, dan SKP terkait dengan pilihan kinerja, dan tentu harus ada formasi atau kebutuhannya. Ini yang nanti akan kita bahas lebih detail ya terkait dengan kebutuhan formasi atau formasi ya yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan bahkan pengelolaan jabatan fungsional ya. Di dalam pengelolaan jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian mulai dari perencanaan, kemudian pengangkatan dan pengembangan karir. Di dalam perencanaan formasi menjadi ujung tombak ya dalam perencanaan. Jadi formasi harus direncanakan sejak awal. Ya, perencanaannya bagaimana? Apakah di dinas kesehatan ini dibutuhkan tenaga adminkes, gitu. Kenapa dibutuhkan tenaga adminkes? Bagaimana menyusunnya? Ya sudah ada kaidah-kaidah penyusunannya. Nah, formasi tersebut diperlukan untuk apa? Untuk membuka lowongan pekerjaan bagi yang akan mendaftar. Bisa CPNS, bisa juga PNS ya. Jadi PNS itu maksudnya untuk pengembangan dari jabatan fungsional tertentu atau jabatan lainnya gitu ya. Kemudian masuk ke diangkat menjadi Jafung. Kalau yang CPNS tidak perlu uji kompetensi lagi ya, langsung latsar dan diangkat pertama pada Jafung tertentu. Kalau perawat berarti tadi kami contohkan perawat dengan pendidikan nurse, maka yang bersangkutan bisa langsung diangkat ke 4B gitu ya. Nah, kemudian bekerja. Nah, apabila ini yang sudah bekerja sebagai PNS, maka harus ada formasi dulu, juga harus lulus uji kompetensi untuk pengangkatan pada jenjang yang ditetapkan gitu. Misalnya tadi dari sini perawat, contohnya ya nurse, tetapi akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari dari pratama akan ke muda atau dari muda akan ke madya. Maka yang bersangkutan harus uji kompetensi. Nah, setelah lulus uji kompetensi maka bekerja, ya. Kemudian di dalam bekerja tersebut tentu yang bersangkutan untuk memenuhi kompetensi yang diperlukan di dalam mencapai target-target kinerja yang ditandatangani melalui sasaran kinerja pegawai, maka yang bersangkutan harus meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan ya, tubel, pelatihan, BIMTEK, pelatihan jarak jauh maupun e-learning, dan bisa juga dalam bentuk magang. Nah, setelah itu maka yang bersangkutan akan memiliki kompetensi untuk menilai atau memenuhi kinerjanya tadi melalui penilaian angka kredit. Dari situlah Bapak sekalian sebagai dasar yang bersangkutan berhak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan tunjangan. Itu ya. Jadi didasarkan pada kinerja. Nah, tentu setelah bekerja Bapak sekalian, maka yang bersangkutan akan ada pengembangan karir. Nah, bagaimana pengembangan karir? Pengembangan karir itu bentuknya apa? Mutasi, promosi, kenaikan jenjang, perbedaan jabatan, penugasan khusus. Ini juga adalah dalam bentuk pengembangan karir.
Tapi untuk dapat dipromosikan, dapat naik jenjang, dapat pindah sesuai jabatannya atau penugasan khusus, maka yang bersangkutan harus memenuhi 4 kriteria tadi dalam pengembangan karir. Apa itu tadi ya? Kualifikasinya harus sesuai, penilaian kerjanya harus baik, uji kompetensi harus lulus dan formasi tersedia. Nah, itu baru yang bersangkutan bisa mengembangkan karir sampai kepada puncak karirnya. Nah, apabila tidak memenuhi empat-empatnya, maka yang bersangkutan bisa berhenti pada jabatan tersebut atau alih kepada jabatan fungsional yang lain. Itu ya. Nah, baik, ini adalah data pemangku jabatan fungsional kesehatan tahun 2021 ya, total 385.784. Di sini Bapak Ibu yang paling banyak adalah perawat ya, kalau kita lihat di sini. Ya, jumlahnya 150.595, kemudian bidan 108.185, dokter 29.715, peralatan laboratorium, asisten apoteker, nutrisionis, sanitarian ya. Kemudian perawat gigi dan seterusnya. Yang paling sedikit di sini adalah ortotis protesis ya, yang jumlahnya keseluruhan ada 30 JF ya. Data BKN tahun 2021. Ini adalah perkembangan regulasinya Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami sedang menyiapkan ya pengembangan regulasi terkait jabatan fungsional. Ya. Ya, contoh di sini ada Adminkes Bapak Ibu sekalian ya, perkembangan regulasinya. Kalau kita lihat di sini masih ada ada yang ya Adminkes ini masih lama lama tahun 2000, kemudian SKB Juklaknya tahun 2001, Permenkesnya 2002, Juknisnya Perpres Tunjapnya 2007 ya, lama sekali ini Tunjapnya. Kualifikasi pendidikannya S1 kesehatan. Itu ya, ini yang dipersyaratkan. Kemudian ada apoteker, asisten apoteker, bidan, kemudian dokter gigi, dokdiknis, entomolog kesehatan ya. Ini kalau kita lihat regulasinya, entomolog ini SKB Juklaknya belum, Juknisnya belum, ya gitu. Ya, dokter juga ini ada yang belum, tapi ini dijadikan satu. Nah, ini pendidikannya. Oke, saya lanjut saja. Ini adalah perkembangan regulasi untuk mereka medis, perawat, ya, perawat di sini sekarang D3 atau nurse ya untuk kualifikasi pendidikan jabungnya. Tenaga sanitasi lingkungan dengan Permen 471 2021 ya baru. Ya, kemudian Perpres tunjangannya tahun 2007 ya lama juga gitu. Kualifikasi pendidikannya D1 atau S1 ya, saat ini D3 ya. Oke, ini lanjut saja. Baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin menyampaikan terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab dan tugas jabatan fungsional. Bapak Ibu sebagai pejabat jabatan fungsional berkedudukan dan bertanggung jawab kepada atasan. Atasannya siapa? Bisa JPT Madya ya. JPT Madya itu eselon 1, bisa JPT pertama eselon 2, bisa eselon 3 administrator, bisa juga di eselon 4 sebagai pengawas ya. Kalau yang terampil tadi. Nah, jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang mana JF ini merupakan jabatan karir bagi PNS. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu tersebut berbasis pada output. Ya, kalau dokter berarti berapa pelayanan yang diberikan, berapa seksio yang dilakukan, kalau bidan berapa persalinan yang normal yang dilakukan, berapa asuhan kebidanan yang dilakukan, perawat juga demikian. Jadi ini yang terkait yang dimaksud dengan berbasis output gitu ya. Ini yang kinerjanya tadi, yang yang akan ditandatangani kontrak kerjanya dengan atasan ya, outputnya ini. Berikut kami sampaikan kategori, jenjang, kriteria dan klasifikasi ya terkait dengan batas usia pensiun, Bapak-Ibu sekalian. Untuk keterampilan batas usia pensiunnya 58 tahun. Untuk keahlian di sini batas usia pensiun untuk yang ahli pertama dan ahli muda 58 tahun, tapi ahli madya 60 tahun dan ahli utama batas usia pensiunnya 65 tahun. Kita di dalam bekerja selama 1.250 jam kerja dalam setahun, ya ini harus ya didorong untuk bisa mencapai pada karir puncak gitu, yaitu ahli utama gitu ya. Nah, itulah sebagai tujuan kita berkarir di negara ini gitu kalau sebagai PNS. Mampu nggak kita menyiapkan karir sampai batas usia pensiun 65 tahun. Nah, tentu Bapak Ibu di dalam bekerja kita memiliki kriteria dan
dasar-dasar penetapan kriteria dan dasar-dasar penetapan jenjang. Ya, untuk kriteria jabatan fungsional tentu harus sesuai dengan tugas fungsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi instansi pemerintah. Artinya apa yang kita laksanakan itu adalah pekerjaan yang ada di atasan kita ya dari kepala satker yang diturunkan kepada kita. Ya, contohnya misalnya apa? Direktur rumah sakit. Ya, direktur rumah sakit itu memiliki tugas dan fungsi memiliki tugas adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan ya yang aman, nyaman, terjangkau dan berkeadilan gitu ya kurang lebih. Itu adalah terkait dengan visi misi organisasi. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu direktur tidak bisa melaksanakan sendiri gitu ya. Maka ada pendelegasian untuk melaksanakan tugas medik diserahkan kepada dokter. Untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan perawat, maka asuhan keperawatan diberikan kepada perawat. Persalinan kepada bidan. Ya, penanganan limbah oleh tenaga sanitasi lingkungan. Untuk penanganan yang terkait radiasi ronsen diberikan kepada tenaga radiografer. Untuk maintenance alat kepada elektromedis gitu. Ya. Oleh karena itu mensyaratkan keahlian, keterampilan tertentu ya yang dibutuhkan dengan sertifikat. Kemudian dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri, kegiatan dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi dari nilai dari butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Nah, dalam penetapan jenjang tentu memperhatikan 5 faktor, ya, faktor risiko lingkungan, risiko individu, dan tingkat kesulitan. Contoh apa? Contoh adalah tenaga radiografer ya, di mana dalam menangani menangani pelayanan terkait dengan fotoronsen misalnya tentu akan terpapar dengan radiasi ya misalnya tenaga sanitasi dalam menangani limbah radiasi juga akan terpapar dengan limbah radiasi. Tentu di situ risiko-risiko ini harus dihitung gitu di dalam penetapan satu tugas tadi misalnya ya harus pakai shift, tidak boleh tiap 4 jam sekali gitu. Karena risiko terpaparnya harus dipertimbangkan. Ya, kemudian tingkat kesulitan, kompetensi juga, dan beban kerja jabatan fungsional. Berikut kami sampaikan kewajiban pejabat fungsional kesehatan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, ini sebagai gambaran ngapain sih pejabat fungsional kesehatan itu tugasnya ngapain gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah memiliki SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Dalam menghitung kinerja yang dilakukan di SKP tersebut ditandatangani itu tugas-tugasnya, misalnya dalam 1 tahun yang ditandatangani di bulan Januari itu ya oleh antara yang stafnya dengan atasannya ya dalam kontrak itu berisi tentang melaksanakan tugas-tugas pokok ya misalnya seorang perawat ya harus melakukan asuhan keperawatan misalnya dalam 1 tahun itu berapa kali itu ya kemudian seorang dokter itu misalnya dokter ahli spesialis misalnya akan melakukan seksio rata-rata dalam sebulan berapa kali. Nah, sehingga dalam 1 tahun berapa kali ini dihitung di dalam melaksanakan tugas. Ya kebayang ya Ibu sekalian ya terkait dengan tugas pokok. Namun selain melaksanakan tugas pokok Bapak sekalian, biasanya diberikan juga tugas tambahan. Itu tugas tambahnya apa? Ya misalnya kalau perawat diberikan tugas tambahan sebagai kepala ruangan, gitu ya. Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan tuh. Ya, tapi tugas lain ini harus yang sesuai dengan profesi jafungnya gitu ya. Kan kemudian perawat diberikan tugas sebagai bendahara, tapi bendaharanya juga diikutkan sebagai tugas tambahan tidak bisa dihitung. Ya, kemudian setelah melaksanakan tugas pokok, tentu yang bersangkutan setiap harinya bahkan harus mencatat dan menginventarisir pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk apa? Gitu. Untuk mendapatkan angka kredit. Ya, oleh karena itu harus mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit. Itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah bicara ya terkait dengan kinerja ya terkait dengan kompetensi ya. Sekarang kita akan bicara terkait dengan formasi. Formasi itu adalah dasarnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja. Oleh karena itu di dalam beberapa referensi yang kami coba cuplik di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, PP 11, Permenpan 13, Permenpan 1, kemudian Permenkes 43, Permenkes 43 dan Permenkes 3 tahun 2020
di sini mengatur ya secara kesemua yang kami highlight warna merah ini sama ya sebenarnya terkait dengan analisis beban kerja ya dan analisis jabatan. Di sini dituliskan di pasal 56 ya Undang-Undang Nomor 5, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang terperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, gitu ya. Jadi artinya apa? Setiap instansi harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dirinci dalam 1 tahun, gitu. Yang dibuat dalam 5 tahun dirinci dalam 1 tahun. Agar apa? Agar karirnya jelas nih orang ini sebenarnya mau menduduki jabatan apa sih gitu ke depan dalam 3 tahun ke depan itu dia sudah tahu karena apa? Formasinya sudah tersedia ya. Oke, saya lanjut saja. Ini Bapak sekalian mekanisme pengangkatan ya dalam jabatan fungsional ya sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB nomor 15 tahun 2018 ya. Di sini disebutkan bahwa apabila kementerian ya lembaga pemerintah daerah ingin mengangkat PNS ke dalam jabatan, mengangkat PNS itu bukan dari CPNS bukan ya, mengangkat PNS-nya di dalam jabatan ya ke dalam jabatan fungsional baik keahlian maupun keterampilan baik melalui pengangkatan pertama tadi. Pengangkat pertama itu berarti CPNS perpindahan dari jabatan lain ya, misalnya dari perawat pindah ke adminkes atau dari adminkes pindah ke perawat gitu. Itu artinya perpindahan dari jabatan yang berbeda atau melalui penyesuaian ya, penyesuaian misalnya yang sudah menduduki eselon 3 maka disesuaikan pangkatnya ya, karena dia perawat mungkin menjadi jabung perawat ya, terus kemudian menjadi golongan pangkatnya disesuaikan. Maka wajib ya didahului dengan penyampaian usulan kepada instansi pembina jabatan fungsional yaitu Kementerian Kesehatan ya untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PAN RB untuk mendapatkan rekomendasi tentang formasi tadi. Ini penyusunan formasi ya, prinsip penyusunan formasi. Yang pertama adalah formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan hitung rasio ya ada rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan. Beban kerjanya seperti apa, kemudian jumlah jabatan fungsionalnya seperti apa. Kemudian yang kedua formasi harus disusun berdasarkan peta jabatan di masing-masing organisasi ya. Setelah ada jumlah jabatannya, ada beban kerjanya maka di situ dihitung ada beban peta jabatan ya. Jadi formasi harus dihitung berdasarkan peta jabatan ini. Komposisi jumlah pejabat fungsional tidak berubah selama beban kerja organisasi tidak berubah. Ya artinya jumlah pejabat fungsional tidak berubah selama beban kerja organisasi tidak berubah ya, kecuali organisasi melakukan reorganisasi atau mau melakukan kalau kami kemarin tuh ya bukan restrukturisasi gitu bahkan sampai kepada berubah gitu organisasinya yang awalnya namanya menjadi Badan Pengembangan dan Pendanaan Kesehatan menjadi Dirjen Tenaga Kesehatan. Jadi sudah berubah sekali. Dan yang terakhir yaitu setiap perpindahan dari dalam posisi jabatan fungsional kesehatan baik karena adanya mutasi, promosi atau kenaikan jenjang sesuai dengan formasi yang tersedia. Oke, baik. Ini oleh karena itu harus membentuk tim analisis jabatan dan analisis beban kerja pada instansi yang sesuai dengan Permen 1 tahun 2020 dengan menetapkan ketua, membentuk sekretaris ya, menetapkan panitia terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Di mana anggota ini paling sedikit 7 orang anggota termasuk ketua dan sekretaris. Kemudian pejabat pembina kepegawaian membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas dan tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah mengumpulkan data. Nah, ini pertanyaan data apa yang dikumpulkan? Data yang dikumpulkan ini adalah terkait dengan seluruh organisasi. Ya, organisasi ini mau kemana sih ke depan? Visi misi organisasi, ya kan? Terus kemudian renstra, terus kemudian apalagi tugas fungsi, ya apa yang menjadi tugas fungsi ini dikumpulkan data-datanya. Nah dari data-data tersebut dari tugas fungsi tersebut maka nanti akan ada untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut memerlukan jabatan-jabatan apa sih, gitu ya? Misalnya melaksanakan asuhan keperawatan ya perlu perawat, gitu. Melaksanakan tindakan medik berarti perlu medik spesialis berarti perlu dokter spesialis, gitu ya. Itu terkait dengan informasi jabatan. Kemudian memverifikasi data tadi apakah sesuai gitu ya peta jabatan yang akan kita susun dengan kebutuhan organisasi.
Setelah itu mengumpulkan data beban kerja dalam jangka waktu 1 tahun ya. Dalam 1 tahun misalnya rata-rata orang yang yang dirawat inap ya terkait dengan diabetes mellitus misalnya di rumah sakit saudara, maka membutuhkan perawat atau rata-rata dalam 1 bulan gitu, dalam 1 bulan itu ada 5 pasien gitu ya. Kemudian dari 5 pasien itu membutuhkan berapa perawat. Nah, sehingga apa perawatnya ditambah gitu atau bagaimana, maka itu tergantung dari beban kerjanya. Ini adalah alur pasien poli umum ya, contohnya Bapak sekalian pasti sudah paham. Pertama, contoh ini misalnya di rumah sakit ya. Pasien dengan batuk berdarah menuju ke rumah sakit ya di pelayanan kesehatan, kemudian di loket terdepan, di loket paling depan tentu biasanya ada bagian administrasi. Tentu di administrasi ini dibutuhkan JF, rekam medis, karena dia yang paham tentang bagaimana melakukan rekam medis. Kemudian setelah itu akan dorong atau akan dipersilahkan untuk ke poli umum. Di poli umum diperiksa oleh dokter dan perawat ya untuk mendampingi dokter. Terus kemudian apabila diperlukan diagnosa lanjutan untuk menegakkan diagnosa perlu ada pemeriksaan laboratorium, berarti diperlukan JF penata labkes. Dan kemudian apabila perlu dirujuk ke poli dokter spesialis, maka di sana harus ada jabatan fungsional dokter spesialis dan jabatan fungsional perawat. Nah, apabila perlu dirujuk ke untuk menegakkan diagnosa melalui foto ronsen, maka harus ada di poli ronsen, di sana ada jabatan fungsional radiografer. Nah, apabila ini sudah dilakukan, maka dikembalikan ke poli umum. Dan apabila sudah cukup, maka diberikan resep obat untuk ditebus di polifarmasi. Di polifarmasi perlu jabatan fungsional apoteker atau asisten apoteker. Nah, setelah itu yang bersangkutan ada 2 pilihan, pasien pulang dengan rawat jalan atau pasien rawat inap. Apabila rawat inap, maka diperlukan JF dokter dan JF perawat. Oke, Bapak sekalian ya bisa dipahami ya. Dari sini tentu kita melihat ya dari alur dari pasien poli umum ini diperlukan jabatan fungsional kesehatan yang harus tersedia. Yang pertama dari depan ya, perekam medis. Dokter, kemudian dokter spesialis, perawat, penata labkes, perekam medis, apoteker dan asisten apoteker. Ini baru jabatannya. Nah, kita belum melihat berapa jumlahnya. Ya jumlahnya itu disesuaikan dengan beban kerja. Kalau beban kerjanya tinggi, tentu butuh tenaga perekam medisnya banyak, dokternya banyak. Nah, itu yang nanti dihitung ya di dalam pertemuan kita. Setelah ini nanti akan ada simulasi gitu ya. Ini contoh kebutuhan Javung di poliopjin ya misalnya ya. Ini contoh ya, contoh saja. Misalnya pasien ya, di sana ada satpam, ada tinkes, terus kemudian ada bidan, ada dokter ya. Kemudian apa saja? Ya, nah ini kan contoh kebutuhan ini baru terkait dengan jenisnya ya, belum dengan jumlah. Ada dokter gigi, gizi, psikolog, apoteker, asisten apoteker, penata labkes, ya, terus kemudian juga di sana akan ada kasir, rekam medis, laundry, kemudian CSSD, kemudian sanitarian. Nah dari sini Bapak Ibu, kalau kita lihat kan semua ini kan kebutuhan Javung. Ada yang Javungnya kesehatan, ada yang Javungnya non kesehatan gitu. Apa yang masuk Javung non kesehatan? Kasir itu jabatan fungsional ya, sebagai bendahara. Nah itu bukan kesehatan, ada di Kementerian Keuangan. Ya, kemudian Javung apalagi yang ini misalnya perlu satpam. Perlu nggak satpam ini Javung ya? Mungkin penugasan khusus ya. Kemudian adminkes, di sini ada administrasi. Ya, terus kemudian ada di laundry, mungkin CSSD ya. Ya ini ya, yang Javungnya tidak semuanya kesehatan, tapi di sini kita coba kebutuhan Javung di poliopsin yang mana di sana ternyata butuh tenaga bukan hanya dokter opjin tetapi juga tenaga kesehatan lainnya untuk mendukung ya pelaksanaan poliopsin tersebut sampai dari mulai awal gitu pasien masuk sampai pasien pulang, dari mulai pelayanan perencanaan sampai kepada ibaratnya dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Makanya di sini ada tenaga sanitarian yang akan menangani sampah, limbah dan lain sebagainya. Ini alur penetapan formasi Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam alur penetapan formasi ini UPT mengajukan formasi ya, misalnya tadi Dinas Kesehatan rumah sakit umum daerah lah ya diajukan ke Dinas Kesehatan dan Kesehatan melakukan verifikasi. Ya kalau Dinas Kesehatan mengajukan sendiri berarti diverifikasi sendiri ya. Kemudian ke unit pembina melakukan validasi ya di Kementerian Kesehatan. Ya kemudian kita kalau tidak memenuhi syarat dikembalikan, kalau memenuhi syarat akan direkomendasikan, kemudian dikembalikan kepada Dinas Kesehatan, kemudian
Dinas Kesehatan melakukan ke PKD ya, dilakukan validasi, mengirimkan ke Kemenpan RB ya, kemudian penetapan formasi dan mengirimkan ke BKD. Jadi nanti BKD kami dari Kementerian Kesehatan melakukan sebagai unit pembinaan melakukan validasi atas verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan gitu ya, dan memberikan rekomendasi tadi ya. Setelah melakukan validasi ya, kemudian sesuai, maka kita keluarkan rekomendasi. Tapi apabila validasinya tidak sesuai, maka akan dikembalikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini adalah 9 tata cara penyusunan formasi, Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah masuk ya. Pertama tentu kita melakukan inventarisasi tugas pokok. Ya. Penting gitu agar kita tahu apa yang dikerjakan ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua menginventarisasi nilai angka kredit untuk butir-butir kegiatan. Ya, poin-poinnya ya. Kemudian sesuai dengan Permenpan masing-masing Jafung ya, nanti di Permenpannya dibaca perawat berarti Permenpan nomor 36 ya. Kemudian menentukan waktu penyelesaian kebutir kegiatan berapa lama ya, sesuai dengan PMK 43 tahun 2017 tentang penyusunan formasi jabatan fungsional. Jadi sini pertama kita harus referensinya adalah CF masing-masing ya, kemudian PMK nomor 43. Kemudian yang keempat, menentukan volume beban kerja pada tahun yang dihitung. Ya. Kemudian yang kelima, menghitung waktu penyelesaian volume, menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 tahun. Ya. Kemudian perhitungan jumlah formasi jabatan fungsional untuk setiap jenjang jabatan fungsional, penentuan jumlah formasi ya, kalau lebih atau sama dengan 0,5 dihitung 1, tapi kalau kurang dari 0,5 maka tidak dapat ditetapkan formasinya. Ya gitu. Ya, jadi kita tidak boleh 0 orang itu di bawah setengah gitu ya. Kalau di atas setengah dihitung 1 orang dibulatkan. Kemudian menghitung lowongan formasi dihitung untuk jangka waktu 5 tahun. Bapak Ibu, yang prinsip yang di sini yang kami sampaikan di dalam penghitungan penyusunan formasi ini adalah mengkuantifikasi ya, membuat dalam bentuk kuantitas dari kualitas pelayanan yang diberikan, gitu ya. Dari kualitas atau dari pelayanan yang diberikan itu dikuantifikasi, nanti dihitung akhirnya keluar angka-angka. Yang angka-angka ini kita sudah memiliki aplikasinya sehingga bisa tentukan di tempat tersebut memerlukan berapa jumlah orangnya, gitu ya. Ini adalah menghitung lowongan formasi yang dihitung untuk jangka waktu 5 tahun, ya, yang dihitung per jenjang jabatan fungsional kesehatan, ya. Jadi ini rumusnya lowongan formasi sama dengan total formasi kebutuhan dikurangi, gitu ya, existing yang ada saat ini, yang akan masuk jenjang tersebut, ya, misalnya ada perpindahan, kemudian yang akan meninggalkan jenjang tersebut ya mungkin akan pindah ke tempat lain atau pensiun, kemudian yang akan berhenti ini bisa sakit meninggal atau pindah gitu ya. Jadi ini rumusnya seperti ini nanti. Nah ini tata cara penguasaan kompetensi. Ini saya lanjutkan saja ya. Ini juga RCF merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk keperluan penyusunan formasi Jafung. Yang aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung formasi Jafung, serta digunakan untuk mengajukan dan mendapatkan rekomendasi usulan formasi dari instansi pembina. Ya, ini formasi JFK-nya, ada aplikasinya ya Bapak sekalian. Nah, ini adalah tampilan ya fitur informasi JFK. Nanti akan ada pendampingan tadi rumus-rumus. Nah, fitur ini dibuat untuk pengajuan rekomendasi formasi jabatan fungsional ya secara online ya terkait. Nah, oke. Ini adalah jadwal ya surat edaran pengusulan formasi JFK melalui aplikasi e-formasi ya dari mulai perhitungan usulan formasi di bulan September sampai bulan November setiap tahunnya. Kemudian verifikasi usulan formasi oleh Dinas Kesehatan dari November sampai Januari, kemudian penutupan pengusulan formasi bulan Februari, kemudian masa sanggah usulan formasi yaitu April dan Mei sampai Mei. Ya, ini yang kami mengharapkan ya konsistensi ya, komitmen Bapak sekalian apabila mengusulkan ya segera diusulkan, tetapi perhitungannya sudah kami terima di September sampai November ya. September, Oktober, November ada 3 bulan. Ya, itu pengusulannya. Kemudian kami akan melakukan verifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan 6 bulan lagi. Kemudian penutupan pengusulan di kami di bulan Februari, kami berikan juga kesempatan untuk masa sanggah usulan formasi di bulan April sampai bulan Mei. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Ini adalah dalam pelaksanaan analisis jabatan dan kerja dilakukan oleh tim analisis jabatan tadi ya. Di sini ada pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerjanya ya. Pelaksanaannya adalah dari instansi pusat, pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah kabupaten kota ya, dinas kesehatan provinsi yang bisa dapat melakukan. Ya, kemudian ini SE yang tadi edaran terkait dengan ANDAP ya. ANJAP ya, analisis beban kerja. Kemudian dapat diunduh melalui peranala Bitly ya. SE periode lihat Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti bahan kami kirimkan. Oke, ya ini terkait dengan pembuatan akun informasi secara mandiri ya, permohonan dan verifikasi akun
akan dikirimkan melalui email, sehingga pastikan email yang digunakan adalah email aktif. Yang bersangkutan pindah, nanti keberlangsungan dari sistemnya juga berhenti gitu ya. Kemudian ada di Pranala di sini tutorial pembuatan akun dan simulasi informasi dapat diunduh melalui Pranala berikut CFK gitu, nanti Bapak Ibu bisa unduh di sini. Ini adalah contoh rekomendasi formasi dari unit pembina. Contoh ini dari Sesjen Farmarkes ya untuk apoteker ya. Di sini ada jenjang jabatan, isinya ada jumlah yang diusulkan, kemudian hasil validasi dan verifikasinya. Demikian juga dari Fasiankes ya, ini untuk contohnya. Ada juga di sini dari PADK kesehatan dan kesehatan kerja dan olahraga ya, pembimbing kesehatan kerja di sini ada. Contoh-contoh usulan formasi Dinkes Kabupaten masing-masing melalui aplikasi informasi. Ada 61 usulan yang masih ada di pengusul saat ini. Artinya masih ada di Dinkes, Puskesmas atau RSUD yang belum dikirimkan kepada verifikator atau Dinas Kesehatan. Yang di sini ini bisa kami cek ya, masih ada di pengusul itu ya posisinya ya. Yang di Malang, Jawa Timur nih, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Administrator Kesehatan ya. Kemudian ada bidan yang masih di verifikator ya. Ini per 11 Februari 2022. Jadi ya. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan pengusulan formasi jabatan profesional. Ya, nanti saya tuduh di sini juga ada tutorial pembuatan akunnya ya, akan ada panduan di situ bagaimana membuat akun sampai Bapak Ibu sekalian dapat menghitung kebutuhan formasinya. Tapi apabila diperlukan pendampingan nanti dilanjutkan oleh tim kami. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kembalikan kepada dari Dinas Kesehatan ya, silakan Bu. Atas materi yang sudah disampaikan, Bapak. Selanjutnya tanya jawab, ya Pak. Ya Bu, boleh ya Bu. 3 penanya, boleh. 3 penanya saja. Mungkin yang ya, pertama Bu. dari saya terlebih dahulu, Bapak. Ya, Nah, tadi Bapak jelaskan itu sekarang harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait pengusulan jabatan fungsional kesehatan dari mulai yang terampil maupun yang keahlian. Kemudian kalau misalkan sudah ada proses penilaian dan sekarang masih akan baru menghitung dari Kabupaten Malang bagaimana proses kenaikan pangkat dan SK jabatan fungsional teman-teman yang memang sekarang lagi diproses Bapak. Apakah boleh dilanjutkan ataukah kami harus menunggu dari proses penghitungan ini sampai datangnya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan? Oke Bu, ya makasih. Ya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua, Bapak. Boleh dijawab dulu yang satu, Bu? Oh, baik, ya. Silakan. Baik, untuk kenaikan pangkat ya, Bu ya. Jadi gini, Bu. Jadi kita pisahkan antara kenaikan pangkat golongan dengan rekomendasi dan juga dengan jenjang karir atau karir Jafung. Jadi yang dimaksud di sini untuk mengisi rekomendasi, ini rekomendasi yang terkait dengan jenjang karir ya Bu ya. Jadi tadi kami ada 7 jenjang ya Bu ya, di keterampilan tadi ada 3, kemudian di kalian ada 4. Nah, dalam mengisi jenjang itulah yaitu yang disebut dengan formasi jabatan fungsional. Tapi kalau kenaikan pangkat itu biasanya kan terkait dengan pangkat golongan itu mah bisa dilakukan terus Bu, tidak harus menunggu gitu. Silakan dijalankan saja gitu. Hanya nanti pada saat mengisi Jafung memang harus mempertimbangkan pangkat golongan juga gitu ya dalam jenjang karir gitu. Misalnya golongan 4 udah waktunya ke Madya, tapi formasinya nggak ada, ya berarti diusulkan formasinya begitu Bu. Itu yang makasih ya Bu ya. Saya pikir sudah jelas ya. Baik. Silakan. Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang kedua, silakan. Baik Pak, ada pertanyaan dari Bapak Puji Hadi Prasetyo. Silakan. Suaranya bisa lebih jelas, Bapak? Suaranya bisa lebih jelas, maaf. Sudah bisa dengar, Pak? Ya, sudah terdengar, tapi tidak terlalu jelas, tidak apa-apa. Silakan. Jadi Bapak, saya mengucapkan bersyukur sekali bisa Bapak titik dari Dirjen Binwas Nakes ini kesempatan yang luar biasa. Saya dari Kesehatan Pak mau menyampaikan beberapa masalah yang sempat terjadi di kesehatan terkait dengan ada 8 dinas kesehatan dari perawat dan bidan yang penempatannya terbagi beberapa bidang. Mereka sudah bekerja di 2, 3 sampai dengan 5 tahun dan mereka sudah melaksanakan. Maaf Bapak, suaranya hilang.
Suaranya hilang, Ibu. Boleh langsung ke pertanyaannya aja. Oke. Bapak, boleh langsung ke pertanyaannya saja, Bapak? Ya, ya udah jelas sekarang. Setelah fungsional tersebut, yaitu sudah sesuai dengan bidangnya, ada yang di biologi, ada yang lain juga mungkin di adminkes ya. Tapi sesuai dengan arahan dari BKPSDM dan bahwa mereka ini tidak layak bekerja di kesehatan. Karena saat ini mereka masih sebagai tenaga fungsional di kesehatan. Jadi saat ini mereka sudah dikembalikan di puskesmas sesuai dengan peminatan mereka dan kebutuhan dari puskesmas. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Saat ini kami masih berproses ya, seperti yang disampaikan Bapak, bulan September dan Oktober ini kita mau mengusulkan mereka ini untuk kami ajukan sebagai pejabat fungsional. Yang selanjutnya nanti ada hukum. Ya. Dan apabila ada rekomendasi dari kementerian, mungkin nanti mereka ini kita fasilitasi di formasi gitu. Nah, karena mereka sudah terlanjur ke puskesmas, bagaimana memfasilitasi mereka biar bisa menduduki jabatan fungsional tertentu yang ada di bidang kesehatan. Karena 8 orang ini amat sangat dibutuhkan di bidang kesehatan yang sampai di bidang tersebut. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji. Itu ya. Ya, baik. Jadi gini, ada 8 orang, ya perawat dan 3. Nah, bersangkutan, kalau memang adminkes misalnya, ya betul sekali, itu betul yang disampaikan oleh BKPSDM itu, bahwa memang formasinya Bapak belum siapkan. Jadi formasinya harus diusulkan dulu. Nah, formasinya harus diusulkan. Nah, butuh tenaga 8 itu yang Bapak butuhkan kan bukan sebagai perawat, bukan sebagai bidan, tapi sebagai tenaga yang administrasi yang akan bekerja di bidang kebijakan gitu ya. Nanti akan menyiapkan perencanaan, menyusun pelaksanaan kegiatan, termasuk juga kan analis ya, analis terhadap kebijakan-kebijakan gitu. Tapi kebijakannya bidang kesehatan itu ada di dalam Permenpan Japung Adminkes gitu. Nah, itu makanya kami sarankan coba dibaca Permenpan Japung Adminkes itu sesuai enggak dengan butir-butir kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Kalau sesuai berarti dia berpindahnya ke Adminkes gitu. Ya kan? Kalau tidak sesuai berarti bisa ke analis kebijakan. Jadi di situ ada beberapa jabatan fungsional untuk di perkantoran yang dimungkinkan. Ya. Nah, untuk itu maka perlu diusulkan formasi. Diusulkan formasi. Nah, setelah formasinya nanti mendapatkan rekomendasi dari unit pembina, ya diusulkan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian kami mengeluarkan rekomendasi, maka atas dasar rekomendasi tersebut Bapak bisa melakukan menetapkan formasi, kemudian bisa melakukan uji. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini pindah Japung dari perawat ke adminkes, gitu ya. Maka perlu uji. Nah, ujinya sekarang kami tidak tahu, kan Bapak tadi belum menceritakan yang bersangkutan golongan pangkatnya apa. Kalau golongan pangkatnya sudah 4A, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah bisa masuk ke keahlian, yaitu ahli madya, ahli muda dan ahli madya. Nah, untuk itu, untuk masuk ke dalam jabatan tersebut, maka yang bersangkutan dilakukan uji kompetensi. Apakah cocok, apakah mampu masuk ke jabatan tersebut gitu. Nah, kalau yang bersangkutan mampu uji kompetensi lulus, maka yang bersangkutan bisa diangkat pada jabatan fungsional yang berdasarkan sertifikat kompetensi yang menyatakan yang bersangkutan lulus. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Puji. Ya, kami akan segera melakukan perhitungan informasi di aplikasi sehingga kami juga bisa segera mendapatkan rekomendasi dari instansi pemerintah. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir, monggo Bapak Ibu dari Puskesmas, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari integrasi, silakan. Baik, pertanyaan dari Bapak Suliono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari IPFK, Pak, instalasi pemeliharaan fasilitas kesehatan, kebetulan di Malang disebut dengan UPT pengujian dan kalibrasi. Nah, dari beberapa
Vaskes kok kami tidak masuk di salah satu Vaskes, sehingga kami kesulitan untuk menghitung atau memasukkan kebutuhan tenaga kesehatan kami di dalam SDMK. Kira-kira bagaimana mekanismenya, padahal kami sudah punya izin dari Dirjen Vaskes, tetapi tidak bisa menghitung informasi SDM plusnya Pak. Sementara tenaga kami kan masuk kategori tenaga kesehatan, terutama teknisi elektromedik. Terima kasih Pak. Ya baik, izin Bu ya, saya langsung jawab ya. Jadi untuk tenaga elektromedis di BPFK, berarti Bapak saat ini sudah jafung elektromedis belum ya Pak? Pak Sutiono? Sudah Pak. Sudah. Ya, kalau sudah jafung, sekarang yang ditanyakan apa Pak ya? Untuk menambah itu Pak, menambah formasi di. Oh, menambah formasi. Tadi Pak, ya baik, menambah formasi itu Pak harus dihitung. Tadi kan ada rumusnya ya, ada hitungan beban kerjanya, ada visi misi organisasinya. Misalnya gini Pak, contohnya BPFK ini ke depan mau jadi BPFK seperti apa sih? Apa BPFK yang berstandar internasional? Gitu. Kalau berstandar internasional itu visi itu harus dilakukan, kan ada ini Pak, memiliki renstra ya kalau organisasi itu punya renstranya, ya kan, punya roadmap-nya, ya kan, kemudian punya struktur organisasi, punya tugas fungsi organisasi. Nah di dalam tugas fungsi organisasi itu ada itu indikator-indikator yang harus dicapai, ya misalnya melakukan pemeriksaan alat kesehatan dalam 1 tahun, gitu indikatornya misalnya 10.000 gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua melakukan pemeliharaan alat dalam 1 tahun itu 50.000, misalnya kayak gitu. Berarti punya 2 indikator yang terkait dengan pemeriksaan standarisasi pemeriksaan alat, yang satu lagi terkait dengan kalibrasi alat. Nah, untuk beban kerja seperti itu harus dihitung. Ini dalam sehari, kan tadi 1.250 jam dalam 1 tahun. Dalam 1 hari itu bisa menyelesaikan berapa? Itu kan. Ternyata kalau hanya 1 orang dalam 1 hari hanya menyelesaikan berapa? 1 atau 2. Nah, padahal yang dibutuhkan dalam 1 hari itu harus menyelesaikan 10. Nah, berarti butuh berapa tadi? 10 bagi 2, berarti butuh 5 orang. Butuh 5 orang, yang ada sekarang 2, berarti kurang 8. Jadi formasi yang 8 itu Pak yang dihitung dari melalui rumus tadi, rumus formasi. Nah, atas dasar perhitungan itu, setelah mendapatkan rekomendasi nanti dari Kementerian Kesehatan, kan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan ya, kemudian disampaikan ke ke Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan nanti melakukan verifikasi, validasi, maka kemudian akan kita keluarkan rekomendasi. Setelah keluar rekomendasi, Bapak Ibu sekalian, izin Bapak Ibu sekalian, setelah kami keluarkan rekomendasi, maka Bapak Ibu sekalian bisa merekrut tenaga baru. Rekrutnya itu bisa CPNS, bisa juga melalui P3K. Ya, jadi ada formasi baru. Begitu ya Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi jelas ya. Jadi bisa jadi ini dalam rangka merekrut perlu sebenarnya butuh berapa sih? Apa butuhnya cuma 8? Jangan-jangan butuhnya cuma 3 setelah dihitung misalnya, kan tidak sampai 8. Itu. Jadi ini untuk menghitung antara rasionalisasi antara beban kerja dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Mungkin itu ya, Ibu, mohon izin saya langsung pamit ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini dari Malang yang sudah mengundang kami ya. Semoga nanti ini kita bisa bantu ya Ibu untuk penghitungan formasinya ya. Kalau tidak mungkin bisa dilihat di aplikasi, itu bisa di-download, bisa dipelajari, dan nanti apabila sudah ada dan masuk ke kami akan kami keluarkan rekomendasinya, akan kami validasi terlebih dahulu, dan atas dasar rekomendasi tersebut maka nanti BKN Menpan ya, kemudian diteruskan ke BKN bisa membuka formasi untuk jabatan tersebut, sehingga bisa dibuka untuk CPNS, bisa dibuka juga untuk P3K, atau kalau yang sudah ada di dalamnya nanti tinggal perpindahan pada jabatan tersebut ya, formasi ini, atau meningkatkan yang dari jenjang yang di bawah naik ke atas ya. Mungkin demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mohon izin Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Sidim, yang terbaik untuk Bapak Sidim. Terima kasih Bapak.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Menteri.